Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deborah Nagita Tamuku dari Prodi Hukum Universitas Widya Mataram kelas 1.2 akan mempresentasikan lanjutan makalah dari relevasi sila kelima Pancasila dalam menjawab ketimpangan sosial dan ekonomi dengan materi implementasi sila kelima Pancasila dapat diwujudkan melalui kebijakan publik dan kesejahteraan sosial. Saya akan menjelaskan sedikit. Sila kelima Pancasila atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan fundamental bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Implementasi sila ini memerlukan peran aktif negara melalui kebijakan publik yang sistematis untuk mengatasi kesenjangan dan memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan, dan keadaan sosial tidak hanya bermakna pemerataan ekonomi, tetapi juga kesetaraan, kesempatan, penghormatan martabat manusia, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan instrumen kebijakan publik yang komprehensif dan program kesejahteraan sosial yang tepat sasaran. Konsep keadilan sosial dalam sila kelima seperti pemerataan kesejahteraan, hasil pembangunan harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia, bukan terkonsentrasi pada segelintir orang, dan setiap warga negara berhak atas standar kehidupan yang layak, mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kemudian keseimbangan hak dan kewajiban. Keadilan sosial tidak hanya menekankan hak-hak warga negara, tetapi juga kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama melalui pajak, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Kemudian ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi Indonesia harus berpihak pada rakyat kecil dengan UMKM dan koperasi sebagai pilar utamanya, bukan ekonomi liberal yang hanya menguntungkan pemilik yang memiliki modal yang besar. Kemudian solidaritas sosial. Masyarakat lebih mampu memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk membantu masyarakat yang kurang mampu melalui mekanisme retribusi seperti pajak progresif, zakat, program tanggung jawab sosial dan perusahaan. Kemudian masyarakat membuat program kesejahteraan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, merupakan bantuan bersyarat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan partisipasi penerima dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak. Kemudian program bantuan panganan tunai atau BPNT merupakan transformasi dari subsidi beras rastra menjadikan BPNT untuk memastikan ketahanan pangan keluarga. Dan terakhir, program Indonesia Pintar atau PIP, program bantuan pendidikan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik seperti SD, SMP, SMA, bahkan di perkuliahan. Kemudian program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Program ini bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Kemudian ada program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami fungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial. Dan pemberdayaan sosial untuk bertujuan memberdayakan seseorang, kelompok, keluarga, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Program ini juga meningkatkan peran lembaga dalam perseorangan sebagai potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian ada tantangan implementasinya seperti tantangan struktural seperti keterbatasan fisikal, masalah targeting, dan kesenjangan regional, dan tantangan implementatif. Dan rekomendasi dan solusi. Memanfaatkan teknologi digital dalam penggunaan teknologi untuk memperbaiki akurasi data dalam penerima bantuan dan mempercepat distribusi dan meningkatkan transparansi. Dan solusi lainnya seperti penguatan kapasitas, penguatan kelembagaan, peningkatan literasi, dan kapasitas ekonomi masyarakat. Demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun hal lainnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.